Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran hari ini. Di video ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam dunia teknologi dan manajemen, yaitu pengembangan sistem. Materi ini sangat relevan terutama di era digital saat ini, di mana hampir semua aktivitas manusia terbantu oleh sistem informasi yang terstruktur dengan baik. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita hari ini. Agar lebih terarah, mari kita lihat dulu agenda pembahasan kita. Pertama, kita akan mempelajari pengertian dari pengembangan sistem dan mengapa hal ini sangat penting dalam dunia bisnis dan teknologi. Kedua, kita akan membahas tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem yang sering dikenal dengan nama SDLC atau System Development Life Cycle. Ketiga, kita akan mengenal berbagai metode yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, seperti metode waterfall dan agile. Dan terakhir, kita akan memahami peran penting dari tim pengembang sistem yang terdiri dari berbagai posisi dengan tugas yang berbeda-beda, namun saling melengkapi. System Development Life Cycle atau SDLC adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem. SDLC terdiri dari beberapa tahap penting. Pertama adalah perencanaan, yaitu saat kebutuhan sistem diidentifikasi. Kedua adalah analisis sistem, di mana pengembang mempelajari sistem yang ada dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah perancangan sistem, yang merupakan tahap pembuat blueprint sistem baru. Setelah itu masuk ke implementasi, yaitu pembangunan dan pengujian sistem. Lalu ada penggunaan dan pemeliharaan, yaitu ketika sistem sudah diterapkan dan harus dipantau, diperbaiki atau diperbarui sesuai kebutuhan yang berubah. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan sistem yang dibangun benar-benar efektif dan efisien. Pengembangan sistem adalah suatu proses untuk menciptakan dan memelihara sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna atau organisasi. Proses ini melibatkan banyak hal, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan sistem, implementasi, hingga pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuan dari pengembangan sistem adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sistem yang baik bukan hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga memahami kebutuhan manusia yang menggunakannya. Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam pengembangan sistem. Metode yang pertama adalah waterfall. Metode ini bersifat linear dan berurutan, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Waterfall cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan tetap dan jelas sejak awal. Kemudian ada metode agile yang lebih fleksibel dan iteratif.
Agile memungkinkan tim untuk melakukan perubahan di tengah proses dan melakukan evaluasi secara berkala. Agile cocok untuk sistem yang kompleks dan membutuhkan respon cepat terhadap perubahan. Selain itu, ada juga metode prototype, RAD, dan lainnya yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek dan tim pengembang. Sistem yang baik tentu tidak bisa dibangun oleh satu orang saja. Dibutuhkan tim yang terdiri dari berbagai peran. Ada sistem analis yang bertugas menganalisis kebutuhan dan merancang sistem. Ada programmer yang mengubah rancangan menjadi kode program. Kemudian ada database administrator yang mengelola data agar terstruktur dan aman. Selain itu, ada juga project manager yang mengatur jadwal dan alur kerja tim, serta user atau pengguna akhir yang memberikan masukan langsung terhadap sistem yang dikembangkan. Kerjasama dari seluruh anggota tim ini sangat penting agar sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan secara optimal. Keberhasilan pengembangan sistem tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penting yang saling berkaitan. Pertama adalah dukungan manajemen puncak. Pimpinan perusahaan harus memberikan perhatian, anggaran, dan waktu agar proyek sistem berjalan lancar. Kedua, adanya komunikasi yang efektif antara pengembang dan pengguna yang sangat krusial karena sistem yang baik harus sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Faktor ketiga adalah perencanaan yang matang. Sebuah sistem harus dirancang dengan analisis kebutuhan yang tepat, disertai jadwal dan pembagian tugas yang jelas. Selanjutnya, kompetensi tim pengembang juga sangat menentukan. Tanpa tim yang memiliki keahlian teknis dan kerjasama yang baik, sistem akan sulit berkembang sesuai harapan. Tak kalah penting, partisipasi aktif dari pengguna selama proses pengembangan akan membantu sistem menjadi lebih relevan dan mudah diterima saat implementasi. Dan terakhir, uji coba dan evaluasi yang berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan sistem benar-benar berfungsi sesuai tujuan awal dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Semua faktor ini, jika dijalankan secara terintegrasi, akan meningkatkan peluang sukses dan proyek pengembangan sistem. Mari kita lihat contoh kasus sederhana. Misalnya, sebuah toko ingin membuat sistem kasir digital. Pada tahap perencanaan, pemilik toko ingin transaksi lebih cepat dan data penjualan tercatat otomatis. Di tahap analisis, tim mengobservasi proses penjualan manual yang berjalan. Lalu pada tahap perancangan, dibuatlah alur sistem kasir mulai dari pemindaian barang, pencatatan stok, hingga pencetakan struk. Implementasi dilakukan dengan membuat aplikasi kasir sederhana. Setelah digunakan, toko merasa sistemnya sangat membantu. Tetapi, tetap ada evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkala. Inilah contoh penerapan dari pengembangan sistem. Pengembangan sistem seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perubahan kebutuhan pengguna di tengah proses yang membuat sistem harus terus disesuaikan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan waktu bisa menghambat penyelesaian proyek. Komunikasi yang kurang, baik antar tim menjadi masalah umum, karena sistem yang sukses butuh kerjasama semua pihak. Di sisi lain, perkembangan teknologi yang cepat menuntut
tim untuk terus belajar dan beradaptasi. Dan terakhir, pengelolaan data, mulai dari keamanan hingga integrasi, harus ditangani dengan serius agar sistem tetap andal dan dipercaya. Dari semua pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengembangan sistem adalah proses penting yang membantu organisasi bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan memahami tahapan metode dan peran dalam pengembangan sistem, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan di era digital ini. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga materi ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian.